Bapak Ibu Saudara, sebagai informasi, ibadah onset hari ini 10 Januari 2021 di MDC Palembang akan dilayani oleh Pendeta Komisi Manjuntak dari MDC Jakarta. Saudara-saudara, kita masih ada di minggu kedua tahun 2021. Jadi, masih ada kesempatan buat kita sambil berjalan kita terus mengevaluasi dan merevisi rencana-rencana yang akan kita capai di tahun ini. Untuk itu, hari ini kita akan belajar dari Rasul Paulus bagaimana dia merencanakan hidupnya supaya kita bisa melangkah dengan iman, melangkah dengan pasti. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk masuk ke tahun 2021. Tolong kami untuk bisa menjalani tahun ini dengan sebaik-baiknya, supaya apa yang sudah kami alami di tahun 2021 hari ini, tahun ini, kami dapat jalan dengan jauh lebih baik lagi. Pimpin kami supaya kami berpatokan selalu kepada firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita membaca dari 2 Timotius pasal yang keempat, ayat ke-7 dan ayat ke-8. Dikatakan di sana, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada hari ini. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara, setiap kita pernah belajar sejarah tentunya. Paling tidak kita tahu tentang sejarah. Dari sejarah kita bisa mengetahui, mengingat dan menghargai jasa serta pengorbanan para pahlawan. Sejarah juga memotivasi seseorang untuk lebih menghargai apa yang kita nikmati hari ini adalah hasil dari apa yang telah mereka kerjakan di masa lalu. Kalau kita adalah keturunan dari salah seorang pahlawan yang terkenal, maka pasti ada satu kebanggaan dan orang-orang juga akan lebih menghargai kita. Sebaliknya, orang akan malu atau akan diejek jika dia adalah keturunan orang jahat. Padahal yang jahat nenek moyangnya. Belum tentu anak penjahat adalah penjahat juga. Demikian juga dengan kita semua hari ini. Disadari atau tidak, setiap hari kita semua sedang menulis sebuah halaman dari buku sejarah kehidupan kita. Buku sejarah yang tidak bisa dihapus. Sebuah buku sejarah tentang kehidupan kita masing-masing. Dan setiap akhir tahun, kita menuliskan judul bab dari kehidupan kita. Seperti 10 hari yang lalu, di mana kita baru saja menutup salah satu bab dari buku kehidupan kita, yaitu bab 2020. Tentu saja tiap-tiap orang punya judul buku yang berbeda-beda. Semua itu bergantung bagaimana seseorang menjalani kehidupannya. Dan kelak akan tiba waktunya, buku kehidupan itu akan berakhir. Waktu itu setelah membaca dengan teliti dan merenungkan bab demi bab buku kehidupan yang kita tulis tahun ke tahun, kita akan memberi judul buku kehidupan kita. Dan judul buku kehidupan kita hanya 2, yaitu kepuasan atau keputusasaan, kemenangan atau kegagalan. Melalui kehidupan Paulus, saya mengajak kita semua untuk membuka lembar demi lembar buku kehidupan kita di tahun 2020 yang lalu. Apakah kita sedang menulis sesuatu yang baik, yang bisa dibanggakan oleh keturunan kita, atau sebaliknya, anak cucu kita akan dipermalukan karena apa yang telah kita tulis dalam kitab kehidupan kita? Akhir tahun sampai dengan awal tahun adalah satu waktu di mana orang paling banyak melakukan sebuah evaluasi kehidupan dan sebuah resolusi atau rencana dalam 1 tahun ke depan. Ketika kita memandang mundur 1 tahun,
maka ada satu kata yang selalu muncul, yaitu kata seharusnya. Seharusnya aku tidak melakukan hal ini, atau seharusnya aku melakukan hal itu. Selalu ada penyesalan atas apa-apa yang kita lakukan dan tidak kita lakukan. Kenapa? Karena apa yang sudah kita tulis tidak dapat dihapus dan akan terus tercatat di sana. Bisakah saudara ingat beberapa kesempatan baik saudara lewatkan begitu saja hanya karena saudara menunda-nunda sesuatu? Berapa banyak hal buruk dapat dihindarkan kalau saja saudara dapat sedikit lebih sabar dan sedikit menguasai diri. Tetapi semuanya sudah terjadi dan membuat kita menyesal. Hari ini kita mau melihat dan belajar dari Paulus, seorang rasul yang tadinya adalah seorang penganiaya jemaat. Bagaimana Paulus menuliskan buku kehidupannya, dan hari ini kita bisa melihat sejarah hidupnya. Di dalam 2 Timotius 4 ayat ke-6 dikatakan, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Dalam ayat yang ke-6 ini Paulus memandang ke sekelilingnya dan menyadari bahwa ajalnya sudah dekat. Hal ini berarti bahwa Paulus harus segera menutup buku kehidupannya. Mau tidak mau, Paulus harus memberi judul buku kehidupannya. Paulus membuka lembar demi lembar, bab demi bab buku kehidupannya. Paulus kemudian di ayat 7 berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ketika Paulus membuka lembar demi lembar, bab demi bab buku kehidupannya, ia membuat suatu kesimpulan tentang hidupnya dan pelayanannya. Ada 3 hal yang diungkapkan oleh Paulus dalam pernyataannya tersebut. Dikatakan yang pertama, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Kedua, aku telah mencapai garis akhir. Dan yang ketiga, aku telah memelihara iman. Apa yang telah Paulus lakukan sehingga ia bisa menuliskan sejarah hidupnya dengan sangat percaya diri? 1 Korintus 9 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27 berkata demikian. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kita melihat bahwa Paulus tidak berhenti ketika ia ditangkap dan dipenjara. Dia tidak berhenti ketika orang-orang Yahudi di Tesalonika ini iri hati kepadanya dan menimbulkan keributan di Tesalonika. Dia tidak berhenti dalam banyak kecurangan air mata dan percobaan pembunuhan dari orang Yahudi. Dengan tegas Paulus berkata di dalam Kisah 20 ayat 24, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Mari kita melihat perbedaan yang sangat mendasar di dalam kedua kalimat yang diucapkan Paulus dalam Kisah 20 ayat 24 dan 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Di dalam Kisah 20 ayat yang ke-24, Paulus berkata, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Dari kalimat ini, Paulus sudah mencapai garis akhir atau belum? Belum, bukan? Nah, sekarang mari kita bandingkan dengan ucapan Paulus di akhir hidupnya dalam 2 Timotius 4
Dikatakan di sana, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir. Dari kalimat ini, Paulus sudah mencapai garis akhir atau belum? Sudah bukan? Ucapan ini sangat dalam maknanya. Karena diucapkan oleh seorang Paulus yang telah berjuang mati-matian demi Injil. Orang prajurit Kristus yang terluka menghadapi ganasnya medan pertempuran Tuhan. Namun, dengan tekad dan kasihnya kepada Allah dan sesama, dia bertekad dan membuktikan bahwa dia setia sampai akhir dan menyelesaikan tugas pelayanan sampai tuntas. Oleh karena itulah ketika Paulus memandang ke belakang, membuka lembar demi lembar, bab demi bab buku kehidupannya, ia tidak menyesal. Kenapa? Karena ia telah berjuang dan ia telah melakukan yang terbaik di dalam hidup dan pelayanan. Sungguh membesarkan hati apabila kita bisa seperti Paulus. Ketika kita memandang kembali ke masa belakang, ketika kita membuka lembar demi lembar, bab demi bab buku kehidupan kita yang telah lalu, dan tidak ada penyesalan di sana. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan hidup dan pelayanan kita sepanjang 2020 yang lalu? Ketika kita mengevaluasi dan membuka lembar demi lembar buku kehidupan kita, apa yang kita dapati di sana? Kesimpulan atau resume seperti apa yang kita buat di akhir tahun 2020 kemarin? Penyesalan atau kepuasan atau kemenangan? Sudahkah kita berjuang dan melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan sesama kita? Memang tidak mudah bagi kita untuk hidup di tahun 2020 yang lalu. Masa lampau terus-menerus mengganggu kita. Masa lampau mengusik diri kita dengan rasa bersalah. Sedangkan masa depan penuh dengan sama-sama. Begitu banyak hal yang sudah terjadi dalam hidup kita. Banyak di antaranya yang membuat kita merasa tidak tenang, menyesal, marah, bingung, atau terkurang-kurangnya begitu. Semua perasaan ini seringkali disertai rasa bersalah. Charles Swindoll pernah berkata, life is 10% what happens to you and 90% how you react. Dengan kata lain, setiap kita bertanggung jawab akan sikap-sikap kita. Kita memang tidak dapat mengubah masa lalu kita, tetapi kita dapat mengubah sikap-sikap kita yang salah selama ini. Dan yang istimewa adalah bahwa kita memiliki pilihan setiap hari mengenai sikap apa yang akan kita ambil setiap hari. Oleh karena itu, mari kita hidup dengan bijaksana agar kita tidak menyesali sikap-sikap yang telah kita ambil. Di akhir hidup dan pelayanannya, Paulus dengan mantap berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memulai hidup. Seberapa banyak di antara kita di akhir tahun kemarin berani berkata seperti Paulus? Saudara, Paulus bukan saja berhasil mengakhiri pertandingan, tetapi dia berkata bahwa dia telah mengakhiri pertandingan itu dengan baik. Di akhir tahun lalu, sebagian dari kita mungkin juga telah berhasil mengakhiri pertandingan. Tetapi pertanyaannya, adakah kita sudah mengakhirinya dengan baik? Kita mungkin adalah orang yang rajin di dalam mengikuti ibadah, persekutuan, dan setiap kegiatan di gereja. Tetapi yang lebih daripada itu adalah adakah perubahan sikap atau karakter di dalam kehidupan kita? Yaitu perubahan yang muncul dari dalam keluar. Sebagai orang-orang pilihan Tuhan, sudahkah kita mengakhiri pertandingan dengan baik, memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan pelayanan yang Tuhan percayakan? Bagaimana kerjasama kita dengan sesama rekan pelayanan yang lain? Murnikah motivasi kita di dalam melayani dan beribadah kepada Tuhan? Apakah yang sebenarnya kita cari? Sungguhkah kita mencari Tuhan? Atau jangan-jangan kita hanya mencari berkatnya Tuhan saja?
ketika kita mengevaluasi hidup kita sepanjang tahun ini, puaskah Tuhan dengan hidup dan pelayanan kita? Beranikah kita berkata seperti Paulus, jika bisa masuk ke tahun 2021 ini, kita masih diberi kesempatan untuk berkoreksi dan lebih bersungguh-sungguh lagi di tahun ini. Mari kita serahkan segala penyesalan dan kegagalan-kegagalan kita kepadanya, dan kita memulai lagi restart dari awal dengan melakukan yang terbaik yang menjadi bagian kita. Yang kedua, kata kedua yang biasa muncul ketika kita mengevaluasi diri kita di akhir tahun adalah seandainya. Pada saat menulis surat 2 Timotius ini, Paulus sedang diadili di Roma dan telah menjalani pemeriksaan yang pertama. Dan pada saat pembelaannya yang pertama itu, tidak ada seorang pun yang membantu Paulus. Namun apakah itu berarti bahwa Tuhan juga meninggalkan Paulus? Di dalam suratnya kepada Timotius di 2 Timotius 4 ayat 16 sampai 18, saudara bisa baca sendiri di Alkitab. Dengan tegas Paulus berkata, meski semua meninggalkan aku, tetapi Tuhan telah mendampingi aku, menguatkan aku, melepaskan aku, menyelamatkan aku. Ada 4 kata kerja aktif yang dipakai Paulus untuk menggambarkan perbuatan Tuhan di dalam hidupnya, yaitu mendampingi, menguatkan, melepaskan, dan menyelamatkan. Di dalam keadaan yang sulit dan terhimpit, Paulus tidak cemas akan hidupnya. Paulus tidak cemas akan masa depannya dan bertanya-tanya dengan penuh kecemasan, bagaimana seandainya nanti kalau saya ditinggalkan oleh Tuhan? Bagaimana seandainya nanti hidup saya sepi dan sendirian? Bagaimana seandainya saya nanti kelaparan di penjara? Bagaimana seandainya saya kehilangan kesempatan untuk melayani karena saya di penjara? Ketika memandang ke depan dengan mantap dan penuh iman, Paulus berkata, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Kalimat ini menunjukkan bahwa Paulus memiliki keyakinan dan kepastian masa yang akan datang. Ia tidak takut akan masa yang akan datang. Pada waktu itu, seorang atlet Yunani atau Romawi yang menjadi pemenang dalam sebuah perlombaan akan mendapat hadiah dari orang banyak, dan biasanya dia mendapat kalung daun salam atau kalung yang terbuat dari daun-daun pohon tarbangin. Paulus tidak menerima mahkota daun-daunan yang cepat layu, akan tetapi dia akan menerima mahkota kemenangan yang tidak pernah layu. Ketika melihat ke belakang, Paulus tidak menyesali hidupnya dan pelayanannya. Sebaliknya, ketika ia memandang ke depan, Paulus pun tidak dipenuhi dengan kecemasan-kecemasan. Tetapi yang memiliki kepastian hidup, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Saudara, hal yang lebih buruk daripada rasa bersalah atau penyesalan kita adalah kecemasan-kecemasan kita. Seandainya ini dapat begitu memenuhi pikiran kita dan membuat kita tidak mampu lagi melihat bunga-bunga yang indah di kebun dan anak-anak kecil yang bercanda di jalan-jalan. Seandainya ini akan merampas sukacita dalam hidup. Seandainya ini juga dapat membuat kita tidak mendengar nasihat dari saudara-saudara kita. Lawan dari seandainya adalah kepastian. Dan saya mau saudara selalu ingat baik-baik hal ini. Kekristenan adalah sebuah kepastian. Bagi kita yang sungguh-sungguh percaya dan menaruh harapannya kepada Tuhan Yesus, kita tidak perlu hidup di dalam kecemasan dengan berandai-andai. Karena Tuhan Yesus memberikan hidup yang penuh dengan kepastian. Dia sendiri telah berfirman, sebab aku ini mengetahui rencana-rencana apa yang mendapatku mengenai kamu. Rancangan-rancanganku adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Apabila kita berseru dan datang berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan
akan menemukan dia. Dia akan memulihkan hidup kita yang hancur dan yang tercerai-berai. Bagi kita yang sungguh-sungguh hidup takut akan dia, Tuhan berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Musuh kehidupan kita adalah seharusnya dan seandainya. Seharusnya dan seandainya ada kekuatan-kekuatan yang menarik kita ke belakang ke masa lampau yang tidak dapat diubah lagi dan menyeret kita ke depan ke masa depan yang tidak dapat dirangkaukan. Tapi kita bersyukur karena nama Tuhan kita adalah I am, bukan I was atau I will be. Nama Tuhan kita selalu muncul dalam bentuk present tense. Tuhan sekarang dan di sini. Nama Tuhan tidak pernah sekali muncul dalam bentuk past tense, masa lampau atau future tense. Tuhan masa yang akan datang, yang jauh dari jangkauan kita, tidak pernah. Di dalam perjanjian lama, Allah memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan kini dan di sini. I am who I am. Aku adalah aku yang sekarang ada. Di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus juga memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan kini dan di sini. I am, misalnya, I am the good shepherd. I am the gate. I am the way. I am the truth and the life. Nama Tuhan kita adalah I am. Aku ada ini dan di sini. Bukan I was, bukan aku dulu, bukan I will be. Aku yang akan ada. Lalu apa pentingnya I am itu? Saudara, ketika Tuhan berkata, my name is I am, namaku adalah aku ada. Hal ini berarti bahwa Allah kita adalah sekarang dan di sini. Allah selalu hadir dalam kehidupan kita. Jangan takut memulai sesuatu yang baru di tahun yang baru. Kita restart, kita ulang dengan hati-hati bersama Tuhan. Kita akan lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Keluaran 15 ayat ketiga berkata, Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Yohanes 1 ayat 12 berkata, kita adalah anak-anaknya. Artinya kita adalah keturunan pahlawan. Mari kita tunjukkan pada dunia bahwa sebagai keturunan pahlawan, bersama dia kita akan mengukir sejarah di tahun 2021 ini. Yang akan membuat dunia melihat perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang sekarang, Allah yang kini dan ada di sini menyertai kami sepanjang tahun 2021. Dan kami bersyukur karena bersama dengan Engkau kami akan lakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang berkuasa. Kami mau mengukir sejarah di tahun 2021 ini supaya nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang boleh percaya kepada Tuhan. Berdoa untuk setiap orang yang menyaksikan program ini supaya Tuhan menyertai dan memberkati mereka di setiap langkah hidup mereka di sepanjang tahun 2021 ini. Buat apa saja mereka lakukan berhasil, buat apa saja mereka rencanakan sesuai dengan kehendak. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah online minggu depan.